Menjadi pengrajin gerabah tak hanya semata mencari nafkah, namun lebih dari itu untuk melestarikan identitas seni gerabah di Desa Sumber Kemuning, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Itulah alasan Niwati, yang telah menjadi pengrajin gerabah sejak tahun 1970 atau saat usianya 15 tahun, untuk tetap bertahan menjadi pelaku kerajinan tanah liat. Di tengah usianya yang sudah memasuki 69 tahun, wanita yang akrab disapa Bujun itu bahkan kini masih tetap eksis memproduksi gerabah berbagai bentuk, sesuai pesanan peminat. Ia mengatakan pernah mendapatkan pesanan cowek, pot bunga, guci, vas bunga, kuali, patung, celengan, kendi, periuk, dan lainnya. Ia telah memiliki pelanggan tetap dari Bondowoso, Banyuwangi, Jember, serta Bali. Sekali memesan jumlahnya antara 300 hingga 1.200-an. Namun begitu, Bujun tak pernah menaruh harga tinggi, hanya berkisar Rp5.000 hingga Rp25.000 untuk produk kerajinan tangan alat rumah tangga. Untuk guci dengan bentuk khusus paling mahal ia jual dengan harga ratusan ribu saja. Pembuatan gerabah miliknya, tak seperti di kawasan lain, melainkan menggunakan cetakan yang ia buat sendiri. Karena jika langsung dibuat dengan teknik analitik arau digiling tidak akan bisa, mengingat kualitas tanah liat di Bondowoso tak sebagus tanah di daerah lain. Tanah di sini, disebutnya kekurangan kandungan kaolin. Dalam pembuatan gerabah ini, dirinya membeli tanah liat seharga Rp300.000-an untuk satu pick up, itu sudah dalam bentuk tanah liat yang telah digiling. Mengingat tanah liat itu tak langsung digunakan habis, maka tanah liat disimpan di tempat lembab. Untuk proses pencetakan sendri, kata Bujun, ia cetak bersama beberapa karyawannya, yang tak lain adalah saudara sendiri. Semuanya telah berusia lanjut. Selama pencetakan, ada beberapa kali proses yang dilalui, mulai dari cetak, dihaluskan menggunakan kulit pepaya, setelah itu dikeringkan selama kurang lebih 3 hingga 7 hari bergantung cuaca. Setelah dirasa cukup kering, berbagai produk gerabahnya dibakar di tungku besar seukuran 3 kali 4 meter. Bujun mengaku belajar kerajinan tanah liat turun-temurun dari nenek dan ibunya. Setiap belajar, orang tuanya selalu bercerita bahwa neneknya bisa kerajinan gerabah ini diajari oleh Belanda. Setelah itu, dirinya juga terus memperkaya pengetahuan dengan mengikuti banyak workshop melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Akoperindak, Bondowoso. Namun, dia sedih karena dari banyak yang diajari tak ada anak muda yang mau melanjutkan. Karena, mereka menilai menjadi pengrajin gerabah ini kerjaannya berat, sementara hasilnya tidak besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.